Di ibadah siang ini kita beberapa waktu yang lalu sudah belajar ya tentang arti penyembahan yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Kalau minggu lalu saya sedikit mengutip ya bahwa penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang lagu atau musik, tetapi juga penyembahan berbicara tentang gaya hidup gitu loh. Dan kemarin sudah dijelaskan kalau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ingin mendengarnya lagi bisa putar di YouTube-nya ya. Nah, siang hari ini saya akan membagikan tentang penyembahan sama dengan fokus dengan Yesus. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Oke. Karena ayatnya sedikit, saya rindu kita semua baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji nama Tuhan. Perikopnya begitu singkat dan saya fokuskan siang hari ini di ayat yang terakhir ya, yang menurut saya sangat luar biasa. Di situ dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya percaya bahwa ini sangat menarik buat kita cermati ya, karena kan kalau berbicara tentang penyembahan itu begitu luas, kita mau ambil dari sisi manapun begitu luas. Tetapi siang hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang paling simpel dan paling sederhana. Diawali dari kisah Yesus melewati, di situ dikatakan melewati sebuah kampung, dan di sini bisa dikatakan kisah ini terkenal dengan Maria dari Betania. Dan dikatakan di situ bahwa Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung. Seorang perempuan di sini bernama siapa? Marta, menerima dia di rumahnya. Dikatakan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Dan lucunya lagi setelah dikatakan Marta ini menerima Yesus di rumahnya, dikatakan ada dua kan perempuan ini, kisah Maria dan Marta. Tapi di sini dikatakan yang menerima dia di rumahnya siapa? Dikatakan Marta. Nah, ayat selanjutnya dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, apa yang dilakukan Maria? Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Menarik sekali, yang pertama tadi dibuka dengan bahwa yang menerima Yesus itu adalah Marta. Marta ini menerima Yesus di dalam rumahnya dan kalau saya baca dari keterangan lainnya bahwa Yesus itu ceritanya mau nginep gitu loh di rumahnya Maria dan Marta ini. Dan di situ dikatakan bahwa Marta ini menerima Yesus di rumahnya. Tetapi ayat selanjutnya itu sangat menarik buat saya karena apa? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria dan justru dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau ada kata terus mendengarkan perkataannya, dengan kata lain bahwa Yesus ini kan berbicara terus. Karena dikatakan bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya memang pada saat Yesus datang masuk ke dalam rumah mereka,
kemudian Yesus itu berkata, saya juga nggak tahu apa yang dikatakan dan di Alkitab juga tidak diceritain Yesus itu ngomong apa, tetapi di sini dikatakan bahwa Maria terus mendengarkan perkataan Yesus ini. Sedang, nah lucu, yang menerima tadi kan si Marta. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia sibuk sekali dan saya bisa membayangkan ya kalau ada satu pribadi yang luar biasa yang kita anggap itu istilahnya tamu agung lah. Kalau datang berkunjung ke rumah kita itu pasti ribut ya. Istilahnya ribut itu kita tuh pengen melakukan yang terbaik. Kita pengen memberikan istilahnya itu pelayanan yang terbaik kita gitu loh. Karena tadi dikatakan bahwa Marta ini yang menerima Yesus di dalam rumahnya. Dan dia merasa bahwa, wah aku ini harus melakukan ABCD. Enggak tahu itu menyiapkan makanan, enggak tahu itu menyiapkan apa. Pokoknya bagaimana supaya tamu ini istilahnya nyaman di rumah. Dan saya percaya kita semua setuju bahwa apa yang dilakukan Marta itu tidak salah. Karena Marta juga ingin memberikan yang terbaik kepada Yesus. Tetapi yang menurut saya menarik di dalam perikop ini adalah kenapa kok di dalam ayat 42 di dalam penutup dari ayat ini dikatakan tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kalau kita baca dan cermati Bapak Ibu dan teman-teman, saya percaya bahwa apa yang dilakukan Marta ini tidak keliru, tidak salah. Kita pun, saya pun juga, jangankan kalau Yesus datang ya, kalau tamu aja yang kita nggak pernah datang ke rumah kita, jarang gitu, terus mereka datang gitu, kita pasti kayak, aduh pengen apa ya, pengen ini, dan sebagainya gitu loh. Tetapi hal yang menarik yang di sini dicatat bahwa pada akhirnya, awalnya apa yang dilakukan Marta ini tidak menjadi masalah. Karena saya percaya ketika Marta menyiapkan segala hal yang dia merasa bahwa ini Yesus perlu, itu tidak salah. Tetapi ada sampai satu titik di mana kemudian ia mendekati Yesus, mendekati tamunya dan dia berkata seperti ini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Pada satu titik di mana ketika Marta ini memberikan yang terbaik, saya percaya itu bukan sesuatu yang keliru ya, bukan sesuatu yang salah. Tetapi di saat dia mulai komplain, dia mulai merasa bahwa kenapa aku kok ribut sendiri ya? Ini Maria kok enak banget, dia cuma duduk, mendengarkan, dia nggak ngapa-ngapain kayak gitu loh. Dan di sini dikatakan, dia berkata, tidakkah engkau peduli? Ini malah endingnya, nah, endingnya ini lucu. Malah Tuhan yang dikomplain gitu loh. Yesus yang dikomplain. Dia ngomong, tidakkah engkau peduli? Kenapa? Karena saudaraku ini loh membiarkan aku melayani seorang diri. Dan endingnya juga dia berkata kepada Yesus, suruhlah dia membantu aku. Nah, saya percaya bahwa pada satu titik ketika kita itu pengen memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita ya. Tetapi pada hal yang lain itu kita harus menyadari bahwa apa sih yang ingin Tuhan perbuat melalui diri kita itu juga penting gitu loh. Karena ketika Tuhan itu menjawab kata-kata dari Marta ini sangat menarik buat saya. Di sini dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita belajar dari, nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek lagi ya di Injil yang lain, kisah Maria dan Marta ini juga itu terjadi ketika Maria dan mereka ketika saudaranya meninggal, yaitu si Lazarus. Jadi Maria Marta ini adalah saudara dari Lazarus ya. Ketika Lazarus saudaranya meninggal, kalau nanti Bapak Ibu dan teman-teman baca itu, si Marta ini juga ribut gitu loh.
yang aktif. Dia yang aktif datang ke Yesus dan dia ngomong, Yesus ini saudaraku mati, andaikan engkau datang ya saudaraku enggak akan mati dan sebagainya. Dia pokoknya proaktif gitu loh. Tetapi yang menarik nanti kalau teman-teman baca itu, di situ dikatakan bahwa ketika Marta ini memberitahu kepada Maria bahwa guru ada di sini, dia langsung si Maria ini di dalam kesedihannya karena ditinggal oleh Lazarus, dia datang kepada Yesus dan kemudian dikatakan dia tersungkur. Nah itu menarik buat saya untuk dicermati ya. Nah ini menunjukkan bahwa hatinya Maria ini spesial, melekat kepada Tuhan. Bagi kebanyakan kita, saya pribadi pun juga gitu. Kita yang melayani di sini tuh sepertinya puas ketika kita itu melakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Apalagi sesuatu yang bukan hanya kita nikmati, tetapi juga dinikmati oleh orang lain. Kita tuh puas. Seperti saya memimpin pujian gitu. Kita tuh seneng kalau pas memimpinnya tuh nggak keliru gitu ya. Beberapa kali karena saya keliru masuk gitu loh. Kuncinya bleset, di sayanya yang bleset. Terus ketika kita melihat bahwa jemaat itu puas dengan pelayanan kita tuh seneng, kita tuh menjadi puas karenanya. Nah padahal ada sesuatu yang mungkin miss ya di dalam diri kita, yang seharusnya dipuaskan itu bukan hanya orang yang menikmati diri kita, tetapi yang terutama itu adalah pribadi Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Kenapa? Karena ketika kita kadang-kadang enggak bisa dipungkiri, ketika kita melayani dan yang kita layani itu feedbacknya itu agak sedikit beda gitu ya, feedbacknya negatif lah katakan. Kita tuh jadi kesel gitu loh. Dan saya percaya ketika Marta melakukan pelayanan itu di rumahnya, ini Marta masak, Marta ngapain aja di rumahnya untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Si Maria ini mungkin sampai enggak sadar, ini ada bau aroma yang masakan yang enak dan sebagainya. Dia duduk aja, dia dengerin apa yang Yesus katakan. Dia sudah enggak, apa yang di sekelilingnya itu istilahnya seolah-olah sudah terabaikan dengan menikmati kehadiran Yesus itu di rumahnya. Nah ini sangat menarik buat kita, ketika kita itu melakukan pelayanan kita dan kok orang lain tuh kok enggak ada terima kasihnya ya. Kok rasanya itu diajak nyanyi diem, diajak nyembah kayak orang enggak tahu lagunya dan sebagainya. Kadang kita kesel juga gitu loh kalau melihat hal itu. Tetapi kita harus belajar satu hal siang hari ini bahwa Yesus mengarahkan Marta kepada sesuatu yang lebih penting. Melayani apa yang dilakukan Marta itu penting. Penting apa yang dilakukan Marta. Karena kalau tidak ada pelayanan Marta, saya percaya juga pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi satu hal yang siang hari ini dapat kita pelajari bahwa apa? Jangan sampai ketika kita melakukan pelayanan dan pelayanan ini tidak memuaskan diri kita, akhirnya endingnya kita itu komplain dengan orang lain. Kenapa kok si A tidak melakukan seperti saya? Kenapa si B kok tidak melakukan seperti saya? Kenapa kok ini, kenapa kok itu? Dan endingnya seperti apa yang Marta lakukan? Apa yang Marta lakukan? Dia komplain sama Yesus. Dia katakan bahwa Tuhan tidakkah engkau peduli? Istilahnya, Yesus kamu kok diem aja ya? Maria ini loh gak bantu aku. Bahkan dikatakan membiarkan aku melayani seorang diri. Dia peduli dengan apa yang dia lakukan kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya apakah itu yang pingin Tuhan tuntut daripada kehadirannya di dalam rumah itu gitu loh. Tapi ternyata apa? Dikatakan di sini bahwa Yesus berkata apa? Bahwa Maria dikatakan telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah bagian terbaik itu? Apakah bagian terbaik itu? Yaitu persekutuan dengan Yesus ini loh. Fokus dengan Yesus ini loh.
Karena saya percaya bahwa ketika kita bisa melayani dan melakukan yang terbaik total dari apa yang kita bisa lakukan, itu satu kepuasan. Tetapi apakah Tuhan puas dengan diri kita? Itu persoalan yang berbeda. Karena di dalam perikop ini, Yesus itu sebetulnya ingin menjelaskan kepada Marta bahwa yang Maria lakukan ini sesuatu yang menyenangkan aku. Yaitu apa? Dia menikmati aku. Dia itu memuaskan aku gitu loh. Karena apa? Dikatakan hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang tidak akan pernah diambil dari padanya. Kalau nanti mungkin ya kita melayani, satu kali berapa tahun lagi, itu ada yang jauh lebih baik dengan kita. Ada yang jauh lebih hebat dengan kita, ada yang jauh lebih istilahnya baguslah dari kita. Tetapi apa yang tidak akan pernah diambil daripada kita adalah ketika kita tahu waktu kita melakukan itu, kita itu di lain sisi itu benar-benar kita itu melakukannya untuk Tuhan. Fokus kita itu untuk Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa dia memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Orang bisa melayani, memberikan yang terbaik, orang bisa melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Tetapi persoalan persekutuan dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus, kepuasan dengan Yesus, ini persoalan yang berbeda. Karena ini personal. Makanya Yesus berkata apa? Yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Nah, di akhir dari khotbah saya siang hari ini kok cepet ya gitu. Karena banyak yang mau pergi. Nah, ada satu tokoh, ini bukan tokoh Alkitab tapi tokoh sejarah ya. Sejarah Kristen yang saya juga sampai hari ini tuh mengagumi dia. Namanya Nicholas Herman atau Brother Lawrence. Jadi dia itu adalah lahir dari keluarga petani yang tidak terkenal kepandaiannya dan istilahnya dia tidak terkenal kepandaiannya dan pengaruhnya di gereja manapun. Dan pada waktu masa mudanya dia menjadi seorang prajurit dan dalam suatu peperangan dia mengalami luka parah dan mengalami cacat seumur hidupnya. Sampai dia itu waktu dia mengalami itu dia itu dia kayak putus asa gitu loh. Kayak seolah-olah hidupnya ini nggak ada harganya lagi karena sudah jadi prajurit, kemudian di dalam peperangan ternyata luka parah dan cacat seumur hidupnya. Dan pada musim dingin saat perjalanan ke rumahnya, dia melihat sebatang pohon yang merangga. Seketika muncul kesadaran dalam dirinya bahwa ada kehidupan yang tersembunyi di balik dari pohon ini. Karena dia berkata seperti ini dalam hatinya, jika Tuhan dapat menumbuhkan pohon yang meranggas kembali hidup, tentu dia juga mampu menghidupkanku kembali. Dan di dalam keputusannya itu, akhirnya dia itu masuk menjadi seorang biarawan. Dan lucunya kalau di dalam biarawan itu kan pasti ada tugas-tugas ya yang mereka biarawan dan biarawati itu kan diberi tugas-tugas yang memang harus mereka lakukan. Dan lucunya sekali lagi karena kelemahannya ini, karena kecacatannya ini, dia juga orangnya bukan orang yang pandai, akhirnya dia itu cuma terpilih jadi tukang masak di dapur gitu loh. Jadi akhirnya itu dia jadi tukang masak di dapur yang mungkin bagi banyak orang itu, bagi biara-biara yang lain itu sesuatu yang enggak berharga gitu loh. Karena apa? Dia cuman karena dia enggak bisa apa-apa, karena dia enggak bisa khotbah, dia enggak bisa istilahnya enggak ada sesuatu yang diandalkan, akhirnya dia ditaruh mungkin di dalam pandangan mata bagi kebanyakan orang itu sesuatu yang tidak berharga gitu loh. Tapi menarik sekali, kemudian dicatat di situ bahwa dia mulai sering mengingatkan dirinya bahwa Tuhan selalu ada bersamanya. Tuhan begitu real dan sangat dekat dengannya. Akhirnya keyakinannya ini membawanya dalam hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Ia sangat menyadari begitu dekatnya Allah dengannya sehingga dalam setiap pekerjaannya
dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia dikatakan ada dua yang ingin saya bacakan buat kita semua siang hari ini. Ada dua statementnya yang sangat menarik. Dia berkata seperti ini, kita dapat melakukan hal-hal yang kecil untuk Tuhan. Saya memasak kue di atas panci karena cinta padanya. Dan itu saya lakukan. Jika tidak ada lagi yang memanggil saya bersujud di hadapannya yang telah memberi saya anugerah untuk bekerja. Setelah itu saya bangkit lebih bahagia daripada seorang raja. Cukup bagi saya untuk mengambil sedotan dari tanah demi kasih Tuhan. Jadi dia itu istilahnya itu dia mengambil perabotan yang mungkin orang itu ya cuman mengambil sendok atau sedotan itu kan sesuatu yang gak perlu sampai kita tuh diwahkan gitu loh. Tetapi bagi dia itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena bagi dia itu dia lakukan untuk Tuhan. Dan ada statement yang kedua dikatakan seperti ini. Saya terlibat dalam kehidupan religius hanya untuk mencintai Tuhan. Dan saya telah berusaha untuk bertindak hanya untuk Dia. Apapun yang terjadi pada saya, apakah saya terhilang atau diselamatkan, saya akan selalu terus bertindak murni untuk kasih Allah. Setidaknya aku akan memiliki hal ini, bahwa sampai mati aku akan melakukan semua yang ada di dalam diriku untuk mencintainya. Nah, yang lebih menariknya lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman, ternyata dari keberadaan orang yang mungkin tidak pernah dianggap oleh dunia, yang dipandang ya cuman istilahnya hal itu saja. Ternyata beberapa tahun kemudian banyak orang melihat perubahan yang luar biasa dengan wajahnya karena kedekatannya dengan Allah. Seperti Musa di Alkitab, dan melalui kehidupannya, wah ini yang sangat luar biasa. Dan melalui kehidupannya, ia menginspirasi tokoh-tokoh besar Kristen dunia yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Salah satunya adalah D.L. Moody dan Hudson Taylor. Kalau kita nanti baca sejarah dari Alkitab itu ya, sejarah gereja, D.L. Moody dan Hudson Taylor ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Ternyata mereka itu menjadi luar biasa, salah satunya terinspirasi dari kehidupan Brother Lawrence yang mungkin bagi orang lain itu tidak dianggap sesuatu yang wah ya, karena cuman begitu doang. Ini orang enggak terkenal karena khotbahnya, ini orang tidak terkenal karena mujizatnya yang membangkitkan orang mati dan sebagainya atau apa. Tetapi dia terkenal dengan relasinya dengan Tuhan itu. Sampai dikatakan di catatan sejarah gereja itu kedekatannya kepada Allah itu sampai seperti Musa dengan Tuhan. Jadi mukanya ini sampai bercahaya. Kembali lagi dari cerita Marta dan Maria tadi ya. Saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan Marta itu tidak keliru. Kita semua membutuhkan pelayanan Marta. Tetapi satu hal yang firman Tuhan tadi catat di dalam ayat yang terakhir yaitu ayat 42. Tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Tidak hanya Maria, tetapi juga Brother Lawrence. Dikatakan bahwa sesuatu itu apa sih? Yaitu persekutuan, perjumpaannya dia itu loh dengan Yesus. Itu adalah satu penyembahan yang luar biasa. Sehingga apapun yang dia lakukan, bahkan dikatakan aku ngambil perabotan dapur pun itu dia melakukannya untuk Tuhan. Bagi setiap kita siang hari ini, apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Mungkin kita sudah melakukan banyak hal. Kadang-kadang kita juga menjadi kesel karena melihat orang lain tidak melakukan hal yang sama. Ini kok enggak perhatian, kok enggak ada ucapan syukurnya ya dengan apa yang kita lakukan. Tapi saya mau katakan bahwa yang tidak pernah bisa diambil itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika persekutuan kita dengan Tuhan itu menjadi hal yang utama di dalam hidup kita, maka kita akan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu itu tadi loh. Seperti Marta, bingung aja,
Sampai endingnya ya Yesus yang diributi. Nanti kalau jatuhnya itu kita sudah enggak komplain ke manusia, endingnya pasti komplainnya ke Tuhan. Kenapa Tuhan kok suamiku kayak gini? Kenapa kok pacarku? Kenapa kok ini rekan pelayananku seperti ini dan seperti ini? Mari siang hari ini biarlah ini menjadi satu sesuatu yang membangkitkan kita. Apapun yang kita lakukan, ayo kita melakukannya itu sesuatu yang untuk Tuhan. Yaitu apa? Yang utama itu bukan ibadah di gereja. Kalau Pastor Joshua kemarin kan ngomong penyembahan itu bukan hanya musik. Kita tuh ya seneng ya kalau nyembah di sini full tim gitu ya. Kalau di rumah kan enggak full tim ya. Enggak ada yang memimpin juga, enggak ada yang ngelit gitu loh. Tapi sebetulnya yang utama itu adalah perjumpaan kita loh dengan Yesus. Pertemuan kita dengan Yesus. Hubungan kita dengan Yesus secara pribadi. Kadang-kadang kalau saya menjadi kesel ya, seringkali saya menjadi kesel gitu. Maksudnya itu banyak kegiatan, banyak acara, banyak ini. Kan kesel gitu. Saya cuman diem. Sebetulnya apa sih yang saya komplain itu? Apa yang saya komplain? Ketika kita banyak komplain dengan sekitar kita, itu artinya kita sedang jauh dengan Yesus. Karena ketika kita dekat dengan Yesus, kita tuh sudah tidak mengabaikan yang lainnya, yang di sekitar kita. Karena apa? Yesus yang membuat kita itu puas dengan diri kita. Kita pun juga puas dengan dirinya. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Saya rindu tim Praise and Worship untuk naik ke atas panggung. Biar ini menjadi satu perenungan buat kita semua. Ketika kita pulang, ketika kita sendiri, ketika kita tidak lagi bersama-sama dengan teman-teman gereja atau kersel atau persekutuan kita. Adakah kita ini benar-benar memiliki relasi yang spesial dengan Tuhan? Bahkan apapun yang kita lakukan yang tidak dilihat oleh orang lain, apakah benar-benar kita itu melakukannya untuk Tuhan? Tema khotbah saya siang ini adalah penyembahan. Itu adalah fokus dengan Yesus. Apa yang membuat Yesus puas dengan diri kita, sekalipun mungkin orang lain tidak melihatnya. Karena hanya Dia yang dapat memuaskan diri kita. Hanya Dia yang dapat memuaskan kehidupan kita. Ketika banyak hal di sekitar kita membuat lelah, membuat capek, hanya satu yang mampu menyegarkan jiwa kita, yaitu Yesus sendiri. Tuhan, biarlah siang hari ini kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam segala kelelahan kami, di dalam segala keletihan kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami harus memilih yang terbaik. Seperti Maria yang telah memilih yang terbaik ya Tuhan. Yang tidak akan pernah diambil dari dirinya. Demikian juga kami siang hari ini Tuhan. Kami mau mengambil komitmen. Kami mau membangun relasi kami kembali dengan Engkau ya Tuhan secara pribadi. Karena kami tahu ketika kami membangun relasi kami dengan Engkau, kami dipuaskan. Dan Engkau juga disenangkan dengan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami percaya bahwa firman terus berbicara di dalam diri kami. Roh Kudus menerjemahkan melebihi daripada apa yang dapat kami bagikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Thank you Kak Suki. Luar biasa sekali firman-Nya. Dan hari ini setelah kita bersama-sama mendengar, hari ini aku sangat diberkati. Dan salah satu yang aku terima hari ini adalah, mau enggak kita berkomitmen kembali, seperti yang dikatakan oleh Kak Suki. Mau enggak kita berkomitmen untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan dengan Tuhan, worship itu enggak ada artinya.
tanpa ada hubungan dengan Tuhan, mau sedekat apapun aku dengan Tuhan itu tidak ada artinya. Justru worship itu kita akan kita menyenangkan hati Tuhan itu ketika apa? Ketika kita melakukan apa yang Maria lakukan. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Melayani itu baik, melayani itu baik. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu baik. Tapi kita juga perlu untuk punya hubungan dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi hari ini sebelum kita tutup bersama-sama, aku kepingin untuk mengajak kita bernyanyi bersama-sama. Kalau ini adalah komitmen kita dan kalian mengatakan, iya aku mau. Aku mau kita menyanyikan bersama-sama dekat padamu, boleh? Dekat padamu itu rinduku. Yes. Setiap kata buku kau pun menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan bersama-sama, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Inilah penyembahan kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti segala kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bawa sembahku, bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan hari ini. Dan biarlah firman yang kami terima hari ini bukan cuma menjadi sebuah kata-kata yang masuk, tetapi sebuah benih firman Tuhan yang bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu untuk mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu dalam hubungan ini untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami rindu untuk memberikan penuh dengan pengucapan syukur dan penuh sukacita karena berkat yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan, katakan bersama-sama amin. Nah, kalian bisa memberikan persembahan di depan atau melalui QRIS yang ada.
Bangkit berdiri yuk. dalam kemuliaan Come on. firman-Mu untuk menopang kenaman Di dalam-Mu Tuhan muncul. Tinggi di awan bersamaku. Dalam kemuliaan firman-Mu untuk menopang kami aman. Di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman. Bukan aman. Di dalam-Mu Tuhan. Kali lagi. Come on. Bukan aman. Di dalam-Mu Tuhan. Yeah. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Oke, semuanya diberkati. Aku tadi waktu turun ke bawah kok tiba-tiba keinget, nggak tahu tiba-tiba keinget lagu sekuler, tapi memang sekuler. Tapi lagunya, ada yang tahu lagunya If I Ain't Got You, tahu? Liriknya mengatakan and everything is nothing if I ain't got you. Wah, so sweet kalau ngomong sama pacar kayak gitu ya. Tapi aku percaya bersama Tuhan pun juga begitu. Tanpa Tuhan semuanya tidak ada artinya, betul? Kita cuma butuh Tuhan aja. Oke, hari ini aku mau kasih pengumuman satu aja, yaitu adalah di akhir bulan ini, minggu kelima. Boleh dibuka pengumumannya? Minggu 29 September jam 11 untuk ibadah 4. Kita akan ada worship service, oke? Jadi jangan lupa hadir di tanggal 29, ajak teman kalian, ajak keluarga kalian, kakeknya mau diajak ikut nyembah sama-sama pun juga tidak apa-apa. Ini worship service, kita nyembah Tuhan bersama-sama. Dan hari ini sebelum kita pulang, mari kita tutup dan membaca doa deklarasi bersama-sama. Kita perkatakan doa kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Boleh dikeluarkan? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. God bless you, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.